Karena hal yang sama terjadi pada bab qiraah, tilawah, khatmul Quran. Abdullah bin Amr ini mau setiap hari khataman. Karena Nabi mengatakan la yafqah, ya, tidak faham Al-Quran. Siapa yang khatam aqal min thalas, ya, lebih kurang dari 3 hari. Ketika tua, Abdullah bin Amr baru kemudian merasakan beratnya karena umur sudah tidak sanggup untuk khataman seperti muda. Tiba-tiba ada orang yang tidak paham lalu mengatakan kepada kita, oh ini semua berlaku untuk semua, tidak boleh khataman dalam sehari lebih dari sekali. Nah, ini orang nggak mengerti riwayat salafus saleh. Utsman bin Affan sehari semalam itu khatam 8 kali, ya. Waqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma shama syahran kamilan qat illa Ramadan. Dan hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Ya. Bal kana yuftir minhu wa man la yaqdir ala shaum nisfi syahr nisfi dahr fala ba'sa bi thulutsih. Kalau nggak saum setengah tahun puasa Daud, ya udah sulusnya. Sulusnya apa? Biaya suma wa yuftir yaumain. Puasa 1 hari lalu berbuka 2 hari. Ya mirip-mirip Senin Kamis lah, ya. Wa in shama salas min awal syahr wa salasata min al-wasat. Kalau dia puasa 3 hari di awal bulan, lalu 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, fa huwa sulus. Ini juga bisa disebut sulus. Wawaqi'un fil awqatil fadilah, masuk juga ke waktu-waktu utama, atau insamal itsnin wal khamis wal jum'ah. Nah, dia puasa hari Senin, Kamis, Jumat. Teman-teman, hari Senin, Kamis itu hari naiknya amal. Senin hari naiknya Nabi dilahirkan, Kamis amal diangkat, Jumat itu disebut puasa hakikat sebenarnya, ya. Puasa ruh sebenarnya. Tapi ini tidak disebut oleh banyak ulama, ya. Fawa qaribun min sulus. Puasa Senin, Kamis, Jumat itu aqrab ila sulus, ya. Wa idza zaharat awqat al-fadila fal kamal fi an yafham al-insan ma'na as-sawm anna maqsudahu tasfiyatul qalbi wa tafrigh al-hammi lillahi azza wa jalla. Nah, kalau sudah paham, semua itu tidaklah bertujuan kecuali tasfiyatul qalb, membersihkan kolbu. Jadi kolbu itu, teman-teman, ada noda, nuktah di dalam. Setiap kita maksiat, kita bahkan kepikiran maksiat, langsung ada noda hitam, nuktatan sauda. Nah, puasa ini bisa membersihkannya. Wa tafridul hamdilillah. Lalu himmahnya akan fokus kepada Allah SWT. Wal faqih bidaqa'iqil batin yanzuru ila ahwali. Maka orang yang mengerti, nah, beliau menyebut faqih ini ingin dikembalikan ke mana asalnya, tidak hanya dengan hukum yang zahir, tapi juga bidaqa'iqil batin. Orang yang faqih, yang benar-benar faham dengan rahasia-rahasia batin, yanzuru ila ahwali, maka dia akan melihat ahwal. Ahwalnya gimana? Mana yang cocok kepadanya? Apakah puasa dahar, setengah dahar, sulus dahar, atau qarib ila sulus daharnya. Faqad yaqtadi haluhu dawam as-shawm, qad yaqtadi dawam al-fitr. Bahkan kadang-kadang bisa jadi dia enggak puasa sama sekali, ini dawam al-fitr. Wa qad yaqtadi masjul iftar bis-shawm. Atau ya digilir aja secukupnya, sepantasnya, secocoknya. Nah, begini sangat Imam Ghazali sangat luas sekali dan tidak tegang. Harus puasa dahar baru usul ke Allah, enggak gitu. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang sahih itu memilih tidak berpuasa supaya beliau kuat qiyam dan tilawah. Qiyamul lail, qiyam siang hari juga. Nah, ini berbeda dengan Utsman, kan beliau ini semasa, ya. Utsman dan Ibnu Mas'ud. Utsman ini kuat pada tilawah dan puasa, kalau Ibnu Mas'ud kuat pada qiyam dan tilawahnya. Wa idza fahima al-ma'na wa tahaqqaqa hadda fi suluki tariqil akhirah, kalau sudah faham, ya, semua itu dalam menempuh jalan akhirat, bi muraqatil qalbi, dengan mengintai, melihat, memandang kalbu kita,
lam yakhaf alaihi salahu qalbih, tidak dikhawatirkan kepadanya kebagusan kebeningan kalbunya, wazalika la yujibu tertiban mustamirran. Maka kalau emang tidak hatinya stabil gitu ya, tidak perlu dia kemudian mentartib harus dengan puasa Daud atau puasa dahar dan lain. Walidzalika ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta yuqal, inilah Nabi ini fleksibel. Kalau puasa, terakhir puasa, la yuftir wa yuftir hatta yuqal. Kadang kalau Nabi itu nggak berpuasa, orang mengira Nabi itu nggak pernah puasa sunat kayaknya gitu ya. Wa yanam hatta yuqalu la yaqum. Nabi ini tidur sehingga orang mengira Nabi itu nggak qiyamul lail yang panjang. Wa yaqumu, kadang Nabi qiyamul lail sehingga orang mengira Nabi ini nggak pernah tidur. Jadi Nabi ini fleksibel. Tetap ada witirnya, tetap ada puasanya, tapi beliau sangat fleksibel. Maka teman-teman, ini pada siapa? Ini pada orang-orang yang sudah wasil, yang sudah usul, atau orang yang sudah mengerti hakikat puasa, hakikat amal. Wa kana dzalika bihasabi ma yankashifu lahu bi nurin nubuwah min al-qiyam bi huquqil awqat. Ya. Dan itu semua berdasarkan apa yang Allah singkapkan kepada Nabi dari nur dengan nur nubuwah tentang qiyam melaksanakan hak-hak waktu. Waqad karihal ulama ay waliya bainal iftar akthar min arba'ati ayyam taqdiran bi yaumil 'id wa ayyam at-tasyrik wa dzakaru ya. Sebagian ulama memakruhkan kita iftar, kita nggak pernah berpuasa sepanjang 4 hari. Mengambil pelajaran dari Idul Adha dan Tasyrik. Idul Adha 1 hari, tambah Tasyrik 3 hari, berarti 4 hari. 4 hari nggak berpuasa, nah kita kemudian dianjurkan lagi berpuasa. Gitu. Wa zakaru anna dzalika yufsil qalb. Kenapa? Karena ulama kita menganggap orang yang banyak iftarnya, yang banyak tidak puasanya, ini kalbunya akan keras. Wa yulidu radi'al 'adat, akan melahirkan kebiasaan yang buruk, mungkin faktor makan kali ya. Wa yaftah abwab syahwat, dan akan membuka pintu-pintu syahwat. Wa li'umri huwa kadzalika fi haqqi aktsaril khalq. Demi umurku, memang begitulah kebanyakan makhluk. La siyama man ya'kul fil yaum wal laila marratain. Apalagi yang sudah terbiasa makan setiap hari 2 kali. Nah, jadi bagi Imam Ghazali makan sehari 2 kali, waduh, ya, terus jarang puasa, ya salah. Ya, jadi kalau zaman-zaman kita ini, Imam Ghazali hidup, mungkin Imam Ghazali udah geleng-geleng kepala tiap hari ya. Mungkin beliau nggak tahan lama di zaman ini kayak. Kecuali ketemu orang-orang yang ahli ma'rifat, mungkin beliau senang. Fahadha ma'aradna dzikrahu min tartibi shaumil mutatawwi' bihi wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini akhir teman-teman daripada Kitabus Syiyam. Alhamdulillah kita sudah selesai di Kitabus Syiyam. Semoga ini salah satu cara kita menghidupkan turasnya Imam Ghazali, khususnya yang menjamak, yang menggabungkan antara fan fikih dengan fan tasawuf. Ya. Saya kembalikan ke Sidi Musa, fadhal. Baik Maulana, jazakumullah khair jaza. Kita sudah selesai membahas kitab Asrarus Shaum dari kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin kita buka tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan Maulana. Yang pertama, mohon keterangannya Buya, mana yang lebih melatih qalbu antara puasa dahar dan puasa Daud? Apa? Yang lebih berpengaruh untuk melatih qalbu antara puasa dahar atau puasa Daud, mana yang lebih afdal untuk melatih qalbu? Ya, tentu yang lebih banyak secara nafsiyah, yang lebih banyak puasanya tentu lebih kuat dalam melatih nafsu. Tapi secara ahwal rohani, maka lebih kuat puasa Daud. Kenapa? Karena ahwal rohani yang ada pada puasa Daud itu gabungan antara syukur dan sabar. Iman itu kan separohnya adalah syukur, separohnya sabar. Begitu dalam hadis. Jika kita puasa di 1 hari, maka kita dapat sayap kesabaran.
Jika kita berbuka di hari berikutnya, kita dapat kesyukuran. Nah, secara ahwal rohani, saya memilih puasa Daud. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Maulana, pertanyaan berikutnya terkait dengan tabiyatun niyah di Lailat di Ramadan, berniat di malam hari di Ramadan. Jika terlupa untuk berniat di malam hari, bagaimana? Dan kemudian bagaimana pula dengan wanita yang sedang haid untuk menghafal dan murojaah Al-Quran? Terima kasih. Ya, tabiat itu jangan dibayangkan mesti nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahr ramadhana lillahi ta'ala atau hadis sana la akhiriyah. Itu adalah lafaz yang lengkap, lafaz niat. Tabiat itu fil qalb sebenarnya. Tabiat itu ada di kolbu. Maka kalau orang sudah tabiat di kolbunya, esok saya puasa, misalnya ketika kita berbuka, kita sudah niat lagi besok untuk berpuasa. Misalnya juga kita mau sahur, kita sudah niat kok besok puasa. Itu sudah tabiat sebenarnya. Namun kita ini dianjurkan untuk memantapkannya supaya lebih kuat. Makanya ulama kita menganjurkan untuk mentalafuzkannya. Cuma mentalafuzkan ini teman-teman melafazkan ya tidak wajib lah menurut saya. Yang wajib itu tabiat itu fil qalb. Jadi sebenarnya kita sudah niat. Namun kenapa tabiat dengan lafaz ini penting? Karena khusus dalam mazhab Syafi'i, mentabiat itu mesti muayyan, mesti jelas. Jelas itu gimana? Aku niat puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Harus jelas Ramadannya. Ramadan yang mana? Ramadan tahun ini gitu. Nah, itu kelebihan mazhab Syafi'i, detail ya. Kalau bahasa rohani, niat itu adalah dialog dengan kolbu. Maka kalau kita sudah niat di kolbu, kita sudah dialog dengan kolbu, kita mau puasa esok hari, sebenarnya itu sudah masuk kepada tabiat ya. Talafuz adalah upaya untuk menyelaraskan zahir dan batin, karena kita tidak sempurna seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana anak perempuan yang haid? Ya, kalau membaca fikih Imam Syafi'i yang kemudian dikembangkan oleh Imam Nawawi membolehkan perempuan yang hafizah untuk murojaah dengan niat zikir. Nah, tapi saya punya solusi. Tidak usah dikomat-kamitkan, cukup dipandang mushafnya lalu dibaca dengan hati. Nah, itu lebih aman ya daripada masuk ke ranah khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu mustahab. Dan sebenarnya di sini tidak ada khilaf. Orang yang haid itu dilarang membaca Al-Quran kecuali dengan niat untuk zikir. Ya, jadi boleh murojaahnya diniatkan sebagai zikir atau wiridan. Tafadhol. Baik, Bu ya. Pertanyaan berikutnya terkait dengan puasa antara orang Islam dan non-Muslim. Ini penanya mengatakan apa perbedaannya, dan dia menemukan ada non-Muslim yang berpuasa ternyata dia mendapatkan natijah berupa ahwal rohani dari puasanya. Lalu apa bedanya? Bukan ahwal rohani ya. Baik. Apakah ada puasa di kalangan non-Muslim? Ada. Itu dalilnya kan jelas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kamu? Saya sudah jelaskan di awal pertemuan. Itulah yang kemudian dirujuk kepada nasab Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ismail punya saudara Ishak. Ishak nanti punya keturunan, ada Nabi Musa. Dari Nabi Musa semuanya ini kemudian turunlah yang kita sebut Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, dan mereka ini berpuasa. Maka kalau kita buka kitab Bible, ketemu Nabi Daniel, Esther, mereka puasa yang 3 hari ya. Zakaria, mereka nyebutnya begitu, itu puasanya 3 hari, puasa lisan.
Sedangkan Daniel, seingat saya 10 hari, Esther juga begitu. Ada Nabi Musa berpuasa 40 hari. Ini kan keturunan Nabi Ibrahim semua. Lalu bagaimana keturunan yang ketiga yang pernah saya sebut dari istri yang ketiga, yaitu Konturah. Ini yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa di India, termasuk negeri kita. Makanya ada puasa hari lahir, orang Hindu kan ada puasa hari lahir, puasa orang-orang Brahmana itu. Ini kan mengikuti tradisi Nabi Muhammad juga, beliau puasa di hari lahirnya, ya, dan lain sebagainya. Maka teman-teman, orang terdahulu sudah berpuasa. Apakah mereka dapat natijahnya? Ya, tapi itu bukan natijah ruhiyah. Ya. Natijah ruhiyah hanya kepada orang yang percaya kepada Allah. Itu hanya natijah nafsiyah, masih di nafsiyahnya. Nafsiyah ini bukan hawa nafsu, ya, tapi ketajaman yang ada pada jiwanya. Jiwanya terlatih. Maka kemampuan jiwanya di atas rata-rata jiwa orang-orang yang ada. Nah, mungkin kalau mereka rajin puasa, ya ngalah-ngalahin kiai yang jarang puasa lah. Ya. Tajam firasatnya. Tapi untuk apa tajam firasat? Firasat kan tidak pernah merubah takdir. Firasat itu cuma memberi kabar aja. Nanti kejadian begini. Gimana pun kita merubahnya nggak akan bisa terubah. Ini kan yang terjadi pada Samiri. Samiri mencoba mengakses takdir, dia bisa melihat dia dibunuh oleh Sayyidina Isa. Maka dia coba buat konspirasi pembunuhan Nabi Isa, tapi ternyata yang dibunuh bukan Nabi Isa. Syubbiha, ya, tapi diserupakan dengan Nabi Isa, Nabi Isanya diangkat ke langit. Jadi firasat itu sesakti Dajjal, Samiri nggak bisa merubah takdir. Nah, untuk apa kita kemudian mengejar itu? Jadi teman-teman, perbedaan puasa kita dan mereka, puasa kita murni karena Allah. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali di pertemuan sebelumnya, saya membahas berpuasa itu adalah bertakhalluk, menyerap salah satu pancaran sifat Allah, yaitu samadiyah. Yang kemudian saya jelaskan Said Imran, yang ternyata basic dia salafi, coba tahqiq kitab tasawuf, ketahuan juga belangnya, ya. Dia kemudian mengatakan di sini Imam Ghazali ini sesat, ya, keliru, la yasbiq alaihi salaf, ya, bodoh, dola, ya, dia kalam-kalamnya seperti itu. Kurang ajar juga nih Said Imran. Kok kitab semulia kitab Ihya dia kotori dengan kalam-kalam dia tadi. Di bab puasa lagi, ternyata dia mentahqiq kitab puasa, tapi dia kalamnya ini tulisan yang dia tulis itu nggak berpuasa. Agak parah nih orang. Nah, samadiyah ini, Allah kan nggak makan, nggak minum. Maka ketika orang nggak makan, minum, di saat itulah dia sedang menyerap pancaran sifat Allah, as-samadiyah. Hambanya disebut dengan abdun samadaniyun, ya. Seperti hamba dari Rabb disebut Rabbani. Dalam usul bahasa Arab itu biasa, ya. Bukan berarti Rabbani orang jadi Allah, enggak. Ya, maka tidak mesti orang Arab itu ngerti semua teks Arab. Ini kejadiannya seperti tahqiq Ihya Ulumuddin. Ya, ana la usammihi tahqiqan. Saya nggak menyebutnya tahqiq, ya. Karena dia nggak mentahqiq dari naskah. Dia cuma memberi ta'liq, dan ta'liqnya itu fihi khiyanah, ya. Wa i'tirad ala al-mu'allif. Baik. Baik, ya. Berikutnya ada pertanyaan terkait dengan Lailatul Qadar. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita gabung. Yang pertama, adakah hitung-hitungan untuk menentukan kapan malam Lailatul Qadar? Yang kedua, bagaimana pandangan Buya terkait ada pendapat dari yang dikatakan pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Abul Hasan Asy-Syadzili tentang bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar pada malam ke-27 bila Ramadan awalnya jatuh pada hari Selasa. Baik. Penentuan dengan ilmu hisab terhadap Lailatul Qadar itu kan usaha ijtihad ulama hisab. Tapi ini bukti bahwa ilmu hisab ini nggak bisa dijadikan patokan mutlak. Bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal sekian, enggak, ya.
Di bulan ini misalnya, insya Allah bukan di malam 27, tapi di malam yang lain. Saya nggak usah sebut ya, karena itu masih rahasia lah. Enggak, jadi metodenya bukan hitung-hitungan. Nah, dan metode hitung-hitungan itu memang ada di sebagian ulama. Dan ini kemudian sampai fuqaha mutaakhirin seperti Bakri Syata di kitab Al-Talibin pun masih menukil itu ya. Lalu menisbatkan nih kaul-kaul kepada Imam Syazili, Imam Ghazali. Tapi ana aqul ayyuhal ikhwa la yu'tamad ala dzalika yani walau bisyai. Saya nggak akan berpegang dengan semua ramalan-ramalan hisabi itu ya. Kita cukupkan saja dengan kalam Nabi, taharrauha ya. Carilah, burulah pada malam ganjil, udah gitu aja. Antum pepet aja malam ganjil, setiap malam ganjil pasti ketemu Lailatul Qadar. Ya, fadhal. Baik Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari apoteker nih Bu ya, terkait dengan meminum pil penahan menstruasi dengan niat supaya puasa Ramadannya bisa full, sebagaimana orang meminum pil menahan men saat melaksanakan ibadah haji. Bagaimana itu Bu ya, jazakumullah khair. Mamnu ya, nggak boleh. Kalau haji itu boleh. Kalau haji itu di ijtihad sebagian ulama, karena haji ini susah datangnya, masyaqqahnya berat. Tapi di zaman Sayyidatuna Aisyah, beliau kan nangis karena mau tawaf atau mau apa gitu ya, terus ternyata haid. Apa kata Nabi? Itulah ma kataballahu ala banati Adam, yang Allah telah tetapkan pada perempuan keturunan Adam. Dan secara keilmuan, tentu teman-teman yang dalam kedokteran faham apa yang terjadi pada perempuan jika dia meminum pil-pil tersebut. Ini akan merubah, akan merusak sunatullah pada dirinya. Maka apa yang Allah kataba, yang Allah tetapkan pada diri manusia perempuan ini menjadi tidak terjadi ya. Ada intervensi dari luar, dan intervensi dari luar ini sangat berbahaya teman-teman. Walaupun misalnya ada beberapa kitab ya yang membolehkannya atau minimal menganggapnya makruh, tapi bagi saya itu mamnu ya, terlarang, tidak boleh. Sebaiknya tidak melakukan itu. Jadilah kuni yani ihda min banati Adam, udah jadi keturunan Adam aja. Itu kan ada sebelumnya yang cuma memakruhkan. Ini dia kayaknya malu-malu untuk mengharamkannya, tapi bagi saya itu mamnu ya. Baik. Ini ada permintaan Bu ya untuk Bu ya menjelaskan tentang Sayyidah Qunturah yang tadi disinggung dalam pembahasan. Kalau boleh. Ya. Ya, ada permintaan Bu ya untuk kalau berkenan Bu ya menjelaskan tentang Sayyidah Qunturah yang tadi sempat disinggung Bu ya. Oke. Kenapa Sidi Musa? Lupa, nggak dengar tadi. Tentang Sayyidah Qunturah Bu ya, kalau berkenan mau dijelaskan tentang Sayyidah Qunturah. Nanti kalau bisa kajian-kajian terdahulu, cari mana yang paling lengkap Sidi Musa, lalu dipotong aja videonya. Saya ulang lagi, Sayyidah Qunturah itu adalah istri Sayyidina Ibrahim setelah Siti Sarah meninggal. Ya. Dan ini disebutkan dalam beberapa kitab, misalnya Tarikh Tabari. Tabari ini ulama salafus saleh, dan tarikhnya ada yang bisa dipakai riwayatnya, ada yang tidak. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai karena ini riwayat ma qablan nubuwah, riwayat sebelum nubuat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir juga menukil kembali hal ini, dan
secara sejarah itu sahih ya, karena dari Sayyidah Qanturah ini lahirlah 6 anak, dan anak-anaknya inilah yang berkembang di Yaman, berkembang di India, berkembang di Nusantara. Ya, yang belakangan boleh kita sebut Bani Jawi. Orang-orang Nusantara ini tidak hanya terbatas negara Indonesia, yang masuk ke Malaysia, Singapura, Patani, bahkan Thailand ya, Brunei, Filipina, barangkali boleh kita sebut sebagai anak-anak Sayyidah Qanturah yang boleh disebut dengan Bani Jawi ya. Ada Bani Israel, ada Bani Arab, ada Bani Jawi. Barangkali itu istilah yang bisa saya sebutnya, dan sumber-sumbernya tadi di kitab-kitab yang saya sebutkan. Wallahu a'lam. Baik Bu ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, banyak pertanyaan yang masuk Bu ya. Lanjutnya, bagaimana jika kita berniat puasa karena Allah untuk melatih diri, tapi dengan melaksanakan puasa mutih? Puasa mutih itu kan cuma teknik dalam berbukanya yang lain. Puasanya nggak ada masalah. Masalah cara berbukanya cuma dengan yang putih-putih gitu ya. Minum air putih. Tapi itu bagian dari tradisi lama. Yang ada dalam kitab-kitab ulama kita, yang terutama kalangan sufi, itu hanya berbuka tidak dengan hayawan, dengan luhum ya, dengan daging-daging yang bernyawa. Kalau itu ada, misalnya Syekh Sulaiman Zuhdi dalam risalahnya tentang khalwat, tentang suluk ya. Tapi beliau pun tidak memutlakannya setiap hari. Beliau mengatakan setelah hari 20 mesti memakan daging. Saya kemudian nggak mengerti kenapa, sampai ketemu beberapa komunitas dokter di Unan sana, di Padang, yang mereka juga praktisi tarekat, dan beberapa dokter itu cerita, betul Ustaz, jadi setelah hari ke-20, kalau kita nggak makan yang bernyawa, makan daging yang hewan lah ya, baik itu daging putih atau daging merah istilahnya, maka ini badan kita akan berubah strukturnya, jadi nanti akan memakan bagian tertentu gitu. Jadi tubuh kita ini butuh kepada daging, nggak boleh lewat dari 20 hari. Nah, mungkin kalangan teman-teman yang mengerti kedokteran bisa diteliti ulang tentang penemuan ini. Maulana Khalid Ad-Dimashqi Al-Baghdadi dulu beliau menjelaskan hal itu, maka dalam suluk puasanya mirip-mirip puasa putih, tapi bukan putih ya, puasa dari yang bernyawa. Nah, itu cuma teknik, puasanya kan nggak ada masalah, teknik dalam beriftar. Lanjut. Baik Bu ya. Oh ya, sebelumnya saya ingat dulu Abu Dzar Al-Ghifari awal-awal masuk Islam itu cuma minum air Zam-Zam. Jadi udah kayak puasa mutih mutlak ya. Berapa hari? 30 hari, maka badannya langsung kurus. Jadi itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Ala wa huwa al-sahabil jalil Abu Dzar Al-Ghifari ya. Fadhal. Baik, baik. Ada 2 pertanyaan atau satu pertanyaan mungkin. Yang pertama, bolehkah mengagumi ulama? Ini pertanyaan dari akhwat ya. Mengagumi ulama yang laki-laki, cinta kepadanya, tapi tentunya bukan karena cinta nafsu, lalu mencium fotonya dan sebagainya seperti itu. Nah, seperti misalkan mencium foto Abi Umar. Ya, ya. Mencium foto Sidi Musa ya. Iya, mencintai ulama itu bagian dari mentakzim syiar-syiar Allah. Jadi syiar-syiar Allah itu siapa yang menghidupkan? Ulama. Maka ulama itu bagian dari syairillah. Ada syiar-syiar itu syair Allah Tabaraka wa Ta'ala, bentuknya benda. Ka'bah ya. Misalnya Hajar Aswad, Masjid Nabawi, Raudhah, ini benda. Ada yang bentuknya orang hidup. Nah, intinya sebenarnya ada pada yang hidup ini, karena mereka lah yang
yang akan memberitahu ini benda, ini tempat adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati benda-benda, menghormati ulama-ulama yang menghidupkan hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Allah, itu adalah min taqwal qulub, adalah bagian dari kebeningan hati, kekuatan hati. Silakan dilakukan ya. Ekspresinya bebas. Boleh dengan naruh fotonya, boleh dengan nyimpen atau kirim Fatihah kepadanya. Di zaman Al-Imam Ahmad, beliau tidak dengan cara kirim foto, memegang foto, kan foto nggak ada di zaman itu. Apa kata beliau? Inni, ya, sesungguhnya aku la'adullaha fi salati, aku berdoa dalam salatku li Muhammad bin Idris Syafi'i, untuk mendoakan Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi ada yang lebih utama. Jadi teman-teman, cara yang lebih dahsyat itu adalah dengan cara mengirim Fatihah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin antum bisa koleksi bukunya, koleksi ya foto-fotonya menarik. Boleh dengan mencium juga nggak masalah, mencium fotonya ya, itu nggak masalah. Mencium kitabnya, ya, wallahu ta'ala. Baik, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu, ya, pada pagi ini. Terkait dengan yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali di pembahasan tadi, di mana Imam Al-Ghazali begitu luas menyampaikan puasa itu bisa saja, ini pertanyaannya sedikit saya format ya, saya modifikasi, bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan ada orang yang pantasnya berpuasa dahar, ada yang nisfu dahar, ada yang mungkin tidak puasa sama sekali. Nah, untuk menentukan seperti itu bagaimana, Bu, ya? Maksudnya menentukan mana yang pantas untuk kita, gitu. Bentar, Bu. Afan. Ya, apabila kita tidak mengerti kita ini cocoknya yang mana, maka kita butuh guru yang ahli dalam menentukan itu. Nah, mereka disebut dengan mursyid. Ya. Jadi ikuti saja guru kita, nanti guru kita akan ngasih saran, kamu cocoknya Thariqah Ibnu Mas'ud, gak usah puasa. Kamu cocoknya Thariqahnya Aisyah, berpuasa. Nah, kamu cocoknya Thariqah Abdullah bin Amr, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Begitulah terus. Jadi nanti guru kita yang akan menjelaskannya. Atau minimal kita bertanya, cocoknya untuk aku apa? Wahai Tuan Guru, wahai Syekh, wahai Kiai, gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Tapi saran saya, kita pandang aja diri kita sendiri, ini cocoknya sama diri saya apa. Nah, supaya nanti nggak jadi kepikiran. Ntar gurunya bilang, kamu puasa dahar, nggak sanggup gitu. Ya. Jadi dalam bab ini, pakailah hadis Nabi, da'uni ma taraktukum. Ya udah, kamu biarkan aja, nggak usah nanya untuk hal-hal yang aku tidak spesifikkan. Itu lebih afdol daripada kita bertanya. Ya. Kecuali hari-harinya lagi hari-hari riyadhah. Nah, nanti guru kita punya otoritas dalam menjelaskan. Ya, tafadhol. Baik, Bu, ya. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini pertanyaannya, Bu, ya. Alhamdulillah. Mohon Baik teman-teman, saya rasa cukup ya. Next ke depan kita akan mundur ke depannya, yaitu tentang akidah Imam Ghazali, insya Allah ya. Atau ada urusan kitab lain, Sidi Musa, mungkin kitab Kimia Usa'adah. Menurut antum mana yang bagus, Bu, ya? Itu insya Allah disiapkan. Ya, mungkin kita buat akidah Ghazali dulu kali ya. Pakai yang di juz pertama juga, masih juz pertama tentang akidah beliau. Mungkin perlu closing statement, Bu, ya. Baik, teman-teman yang melakukan Allah, insya Allah sampai beberapa minggu ke depan
kita masih istiqomah dalam menghidupkan turas Imam Ghazali, dengan harapan semoga Allah menjadikan kita sebagai waris ulama, wali-wali Allah, kekasih Allah yang diistiqomahkan dalam jalan ruhani, dan sekaligus menghidupkan yang zahir dari ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh para ulama, dan mewarisi yang batin, yang ruhani, yang telah mereka dapatkan selama mereka hidup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.